Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Beberapa hukum yang khusus bagi para wanita beriman. Masih di pasal yang ke-9 yang berkaitan dengan nikah dan perceraian. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang nikah. Maka di kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang perceraian dan masa iddah sebelum seorang wanita itu menikah lagi. Bagaimana ketentuan-ketentuannya? Inilah yang akan kita bahas di kesempatan ini. Kitab ini disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Di sini beliau membahas 3 keadaan terkait dengan perceraian. Yang pertama, apabila seorang wanita melihat suaminya sudah tidak lagi menyenanginya. Suaminya ingin berpisah dengannya. Maka apa yang sebaiknya dia lakukan? Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan agar seorang istri tetap berusaha mempertahankan bahtera pernikahan itu. Walaupun dia harus berkorban atau mengalah atas sebagian haknya, itu lebih baik daripada perpisahan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan. Dan apabila seorang wanita mengkhawatirkan dari suaminya akan meninggalkannya atau berpaling darinya, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk membuat kesepakatan dalam rangka mencapai yang terbaik. Maksud ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seorang wanita demi mempertahankan suaminya, dia boleh membuat satu kesepakatan dengan suaminya agar dia melepaskan sebagian haknya atau semua haknya demi agar mereka tidak berpisah. Contoh hak diberi nafkah. Apakah itu pakaian,
makanan, giliran bermalam, kalau dia punya beberapa istri, dia boleh melepaskan haknya untuk suaminya tidak perlu datang lagi bermalam di rumahnya. Sampai pada nafkah batin. Jadi ini boleh dilakukan oleh seorang wanita demi mempertahankan suaminya. Kemudian Allah menegaskan wasulhu khair, dan kesepakatan damai, artinya tidak bercerai, itu lebih baik. Dalam kondisi seorang wanita tetap bersama suaminya dan dia telah ridho sebagian haknya atau seluruh haknya tidak diberikan oleh suaminya, dalam keadaan mereka tetap mempertahankan pernikahan, itu masih lebih baik daripada perceraian. Jadi dua-duanya mudarat sebenarnya. Dua-duanya mudarat. Mempertahankan pernikahan akan bermudarat pada si wanita yang tidak lagi mendapatkan haknya atau sebagian haknya. Tapi bercerai, umumnya dalam perceraian itu mudaratnya lebih besar. Maka syariat mengajarkan apabila kita menghadapi dua mudarat, ambillah mudarat yang lebih ringan. Ambillah mudarat yang lebih ringan. Irtikabu akhafid dararain. Ini kaidah syariat. Kalau ada dua mudarat di depan kita, syariat memberi bimbingan kepada kita untuk mengambil mudarat yang lebih ringan. Dan ini perlu dibimbing secara khusus oleh syariat terhadap para wanita, karena banyak wanita tidak menggunakan akal sehat, hanya menuruti perasaan, tidak berpikir mudarat yang lebih besar yang akan menimpanya. Maka syariat memberikan bimbingan. Mana yang lebih maslahat untuk kita? Baik, ini yang pertama. Dalam kondisi seorang suami sudah mau bercerai dengan istrinya, tidak lagi menyenangi istrinya, maka sang istri bisa berusaha mempertahankan pernikahan itu dengan melepaskan sebagian haknya atau seluruh haknya. Ini yang pertama. Permasalahan yang kedua, ketika seorang wanita tidak lagi menyukai suaminya. Sekarang terbalik. Seorang wanita yang tidak lagi menyukai suaminya. Yang tidak mau lagi bersama suaminya. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia boleh meminta khulu. Dia boleh meminta khulu. Terutama jemaah sekalian, ketika dikhawatirkan disebabkan dia tidak menyukai lagi suaminya, sehingga dia tidak bisa berbakti. Kalau pernikahannya dipertahankan, itu hanyalah menambah dosa bagi istri. Kan dosa besar. Lebih besar daripada dia durhaka kepada orang tuanya. Durhaka pada orang tua sudah dosa besar. Durhaka seorang istri kepada suami lebih besar lagi dosanya. Maka dalam kondisi ini mempertahankan pernikahan mudaratnya lebih besar. Kaidahnya masih sama. Irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan daripada dua mudarat. Kalau berpisah itu adalah satu mudarat.
Tapi kalau mempertahankan pernikahan dalam keadaan seorang istri tidak bisa melayani suami, mudaratnya lebih besar. Karena itu adalah dosa besar. Beda dengan kasus yang pertama tadi. Suaminya nggak lagi berdosa ketika dia tidak menunaikan hak istrinya. Kenapa? Istrinya sudah ridho. Istrinya sudah ridho. Jadi kaidahnya masih sama. Berpisah adalah mudarat. Tapi mempertahankan nikah dalam keadaan istri membangkang kepada suami, tidak menyenangkan suami, tidak melayani dengan baik, mudaratnya lebih besar. Dosanya lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan bagi istri boleh minta khulu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bihi. Apabila kalian khawatir kedua suami istri itu tidak bisa menegakkan ketentuan-ketentuan Allah, aturan-aturan Allah dalam pernikahan mereka, maka tidak mengapa bagi mereka berdua apabila seorang istri minta cerai dengan memberikan satu tebusan. Tebusan apa yang dimaksud? Dia mengembalikan maharnya. Dia mengembalikan maharnya. Jadi kalau maharnya mobil Alphard, ya harus kembalikan. Makanya para suami, supaya istri nggak minta cerai, kasih mahar yang mahal. Kalau dia minta cerai, dia harus kembalikan maharnya. Namun kalau suaminya setuju, nggak apa-apa, nggak dikembalikan mahar, juga tidak apa-apa. Itu hak suami. Atau dia kembalikan kurang daripada maharnya, separuh dari maharnya misalkan, itu juga tidak mengapa kalau suaminya setuju. Jadi ini satu solusi yang diberikan oleh syariat. Ketika menghadapi kondisi sudah tidak ada pilihan lagi, hanya ada dua pilihan, apakah berpisah atau mempertahankan tapi tidak bisa menegakkan syariat, maka lebih baik berpisah. Baik, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ketika seorang wanita minta cerai tanpa uzur, tanpa ada alasan, atau alasannya tidak sesuai syariat. Contoh karena dia berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki asing, sehingga dia terpengaruh, tergoda dengan laki-laki tersebut. Pada akhirnya dia pun minta cerai kepada suaminya. Maka ini adalah alasan yang tidak syar'i untuk meminta cerai, sehingga ini termasuk dosa besar. Dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan, maksudnya alasan yang sesuai syariat, maka haram atasnya mencium harumnya surga. Jadi ini adalah dosa yang sangat besar bagi seorang istri yang meminta cerai kepada suami tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Belum lagi jika muncul mudarat-mudarat dari balik perceraian itu, maka dosanya akan lebih besar. Seperti anak jadi terlantar dan berbagai macam mudarat yang lainnya. Maka dosanya akan menjadi lebih besar lagi. Inilah jemaah sekalian, 3 kondisi, 3 alasan terkait dengan perceraian
Pembahasan berikutnya adalah mayajibu 'alal mar'ah inda intihai aqdi zawaj. Apa yang diwajibkan atas seorang wanita setelah selesai ikatan pernikahan, setelah perpisahan. Maka Syekh menerangkan, perpisahan itu ada dua macam. Yang pertama, perpisahan di masa hidup, suaminya masih hidup. Yang kedua, perpisahan karena suaminya meninggal dunia. Karena suaminya meninggal dunia. Maka, dalam dua kondisi ini, ada masa iddah. Masa iddah itu artinya, masa seorang wanita menunggu, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Dan ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, pernikahan di masa iddah tidak sah. Jadi hati-hati. Masa iddah adalah rentang waktu seorang wanita yang berpisah dengan suami sebelumnya yang belum boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau sudah selesai masa iddahnya, barulah dibolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Kalau terjadi pernikahan di masa iddah, maka tidak sah. Apalagi di masa masih dia berstatus sebagai istri. Itu lebih parah lagi tentunya. Walaupun mereka sudah akad nikah, dia sudah akad nikah dengan laki-laki lain, maka statusnya itu adalah zina. Hikmah terbesar dari masa iddah itu adalah istibra'un lirrahim. Untuk memastikan rahimnya kosong. Tidak membawa anak dari suami sebelumnya. Ini hikmah terbesarnya. Karena tidak boleh tercampur. Dan juga jangan sampai terjadi ketidakjelasan dalam nasab. Karena ini akan berkaitan panjang lagi nantinya. Masalah waris, masalah pernikahan. Jangan sampai nanti terjadi pernikahan di kemudian hari, ternyata mereka masih mahram. Na'udzubillah. Jadi, itu hikmah yang paling besar. Begitu pula kata para ulama, untuk memuliakan akad nikah sebelumnya. Karena akad nikah itu bukan suatu akad biasa. Ini akad yang luar biasa yang kata Allah, mitsaqan ghalidha. Ikatan yang sangat kuat. Yang ketika kita mengikat akad ini dengan nama Allah. Maka untuk memuliakan akad sebelumnya perlu adanya masa iddah. Itu diantara hikmahnya. Kemudian Syekh menjelaskan, masa iddah itu ada 4 macam. Wanita yang memiliki masa iddah, masa dia belum boleh dinikahi oleh laki-laki lain, itu ada 4 jenis. Yang pertama, wanita yang hamil. Artinya dia diceraikan saat dia sedang hamil. Dan ini perceraiannya itu sah. Namun, dia harus menjalani masa iddah. Berapa lama masa iddahnya? Sampai selesai masa hamilnya atau sampai melahirkan. Jadi, kalau dia baru dicerai di bulan pertama kehamilan, berarti dia harus menjalani kurang lebih 9 bulan lamanya masa iddah. Kalau dia dicerai sehari sebelum melahirkan, berarti masa iddahnya cuma 1 hari. Setelah dia melahirkan, dia sudah bisa dinikahi oleh laki-laki lain. Dan suaminya sudah tidak berhak lagi untuk merujuknya, kecuali dengan pernikahan yang baru. Kalau belum sampai 3 kali cerai. Jadi
Wanita yang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat keempat. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Para wanita hamil, masa iddah mereka sampai mereka melahirkan. Yang kedua, wanita yang diceraikan dan wanita ini masih mengalami haid. Wanita yang masih mengalami haid yang diceraikan oleh suaminya. Maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan para wanita yang diceraikan, maka masa iddah mereka adalah 3 quru. 3 quru itu artinya 3 kali haid. Maksudnya sudah selesai dari 3 kali haid. Sudah selesai dari 3 kali haid. Ya ini mungkin nggak sampai 3 bulan ya. Kalau wanita itu haid setiap bulan, maka kalau masa haidnya 7 hari, berarti bisa jadi 2 bulan 7 hari saja. 2 bulan 7 hari. Selesai masa haidnya, dia sudah suci dari haid, maka dia sudah boleh dinikahi oleh laki-laki yang lain. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau dia diceraikan saat dia lagi haid? Nah, di sini pertama ulama beda pendapat. Cerainya itu sah atau tidak? Pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang kuat insya Allah, menceraikan seorang wanita saat sedang haid itu terlarang, tapi hukumnya sah. Hukumnya sah. Namun ada hadis Nabi SAW yang melarangnya, yaitu kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhu saat menceraikan istrinya ketika sedang haid, maka Nabi SAW memerintahkan untuk merujuknya. Kata Nabi SAW, liyuraji'aha, hendaklah dia merujuknya. Berarti menceraikan di masa haid itu terlarang. Tapi kata-kata Nabi SAW, hendaklah dia merujuk. Berarti nikah talaknya itu juga sah. Karena rujuk itu terjadi setelah adanya talak. Sehingga mayoritas ulama berpendapat, walaupun terlarang, tapi dari segi sahnya tetap sah. Mungkin untuk sedikit lebih memahami, terkadang ada sesuatu yang terlarang tapi hukumnya sah. Seperti misalkan, ada orang membeli pakaian dari hasil riba. Lalu dia gunakan untuk sholat. Di satu sisi dia berdosa, tapi di sisi lain sholatnya tetap sah. Walaupun ini juga ada khilaf ulama. Tapi pendapat yang kuat insya Allah, dia berdosa, namun sholatnya tetap sah. Jadi mungkin saja sesuatu itu terlarang, tapi dari segi hukum sahnya tetap sah. Nah, tapi pertanyaannya jemaah sekalian, kalau dia dicerai ketika sedang haid, bagaimana cara menghitung 3 kali haid? Maka cara menghitungnya adalah mulai dari haid berikutnya. Bukan haid yang sekarang dia diceraikan. Jadi itu nggak teranggap. Jadi kalau begitu dia menjadi 4 kali haid. Kalau dihitung semuanya, menjadi 4 kali haid. Karena yang pertama tidak terhitung. Baik. Oleh karena itu, kalau memang harus diceraikan, maka ceraikan ketika dia suci sebelum digauli. Sebelum digauli. Atau sesudah digauli setelah jelas hamil. Sebelum digauli atau setelah digauli setelah jelas hamil.
Karena demi agar tidak menjadi tidak jelas janin yang dikandungnya. Baik. Jadi ini yang kedua. 3 kali haid bagi wanita yang dicerai dan dia masih mengalami masa haid. Nanti insya Allah Syekh akan menyebut pengecualian wanita yang sudah dinikahi tapi belum digauli dan belum berdua-duaan dengan suaminya. Walaupun dia masih mengalami haid, dia tidak perlu menjalani masa iddah. Nanti akan disebutkan. Jadi yang kedua ini, dia wanita yang dicerai oleh suaminya, masih mengalami haid, dan sudah pernah digauli oleh suaminya, atau sudah pernah berdua-duaan dengan suaminya, walaupun sekali. Maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Jenis wanita yang ketiga, wanita yang tidak lagi mengalami haid. Berapa lama masa iddahnya? Masa iddahnya adalah 3 bulan. Apakah tidak lagi mengalami haid karena sudah tua? Ataukah karena memang masih kecil belum haid? Maka masa iddahnya sama. Sebagaimana Allah sebutkan di surat At-Talaq ayat keempat. Wallati ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathata ashhuri wallati lam yahid. Dan para wanita yang tidak lagi mengalami haid, apabila kalian ragu masa iddah mereka, maka masa iddah mereka adalah selama 3 bulan. Begitu pula wanita yang belum mengalami haid. Misalkan ada anak kecil dinikahi, kemudian diceraikan. Diceraikan setelah mereka sudah berdua-duaan atau sudah berhubungan. Maka masa iddahnya sama dengan wanita yang sudah tidak lagi mengalami haid, yaitu 3 bulan lamanya. Tentu dihitungannya adalah hitungan penanggalan Hijriyah. Hitungannya adalah penanggalan bulan Hijriyah. Baik. Kemudian jenis wanita yang keempat, wanita yang ditinggal wafat suaminya. Wanita yang ditinggal wafat suaminya. Maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dan siapa di antara kalian yang wafat, yang meninggalkan para istri, maka para istri mereka harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Meskipun mereka belum sempat berhubungan atau berdua-duaan. Sama. Masa iddah seorang istri yang belum sempat ketemu suaminya, kalau suaminya wafat, dia harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Misal baru nikah, belum sempat berdua-duaan, suaminya wafat. Maka sang istri harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Beda dengan dicerai sebelum berdua-duaan, sebelum berhubungan, maka dia tidak menjalani masa iddah, sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh. Namun tidak masuk di sini wanita hamil. Tidak masuk di sini wanita hamil. Wanita hamil tetap menjalani masa iddah selama masa hamil. Jadi seandainya suaminya wafat sehari sebelum dia melahirkan, berarti masa iddahnya hanya 1 hari. Jadi tidak berlaku bagi wanita hamil karena ada dalil khusus yang berbicara tentang masa iddah wanita hamil.
Inilah jemaah sekalian, 4 jenis masa iddah, masa menunggu, masa tidak boleh seorang wanita dinikahi oleh laki-laki lain. Pembahasan berikutnya, ma yahrumu fi haqqil mu'taddah. Apa yang diharamkan bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Apa yang diharamkan? Maka masa iddah itu ada 2 macam. Masa iddah itu ada 2 macam. Yang pertama, al-mu'tadda ar-raja'iyah. Wanita yang menjalani masa iddah yang masih bisa kembali dengan suaminya sebelumnya. Siapa mereka itu? Wanita yang diceraikan dalam cerai 1 dan 2. Ini disebut al-mu'taddah ar-raja'iyah. Masih bisa kembali kepada suaminya sebelumnya. Maka selama masa iddah mereka, diharamkan bagi laki-laki lain untuk melamar mereka, apalagi menikahi. Melamar saja nggak boleh, walaupun nikahnya masih lama. Walaupun nikahnya masih lama. Baik melamar dengan tegas maupun dengan memberi isyarat. Dengan tegas itu misalkan, saya mau menikahi kamu. Itu jelas. Dengan isyarat itu misalkan, dia mengatakan, wanita sepertimu diinginkan oleh setiap lelaki. Ini bentuk lamaran, tapi tidak tegas. Dua-duanya tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Tidak boleh pula dia menggoda, atau modus apapun, nggak boleh dia gunakan untuk menikahi wanita itu. Selama wanita itu masih di masa iddah rojaiyah, yaitu pada talak 1 dan talak 2 dan belum selesai masa iddahnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena hakikatnya statusnya masih istri. Ini juga perlu dipahami dengan baik. Ketika terjadi perceraian pertama dan kedua, dan belum selesai masa iddah, status istri masihlah istri. Maka dari itu dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Suaminya pun tidak boleh mengusir dia. Dia masih boleh tinggal di rumah suaminya, mendapatkan nafkah, yaitu nafkah lahiriah, makannya, minumnya, pakaiannya, sampai habis masa iddah. Ini ketentuan di talak 1 dan 2. Statusnya masih istri, sehingga tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain, baik lamarannya itu tegas, maupun hanya dalam bentuk isyarat, apalagi pernikahan. Dilamar saja nggak boleh, apalagi pernikahan. Baik. Kemudian, yang kedua, al-mu'tadda ghairu raja'iyah. Wanita yang menjalani masa iddah, yang tidak bisa lagi kembali kepada suami sebelumnya. Wanita yang menjalani masa iddah yang tidak bisa lagi kembali kepada suami sebelumnya. Yaitu yang sudah ditalak 3 atau ditinggal wafat suaminya. Maka diharamkan melamar mereka secara tegas, tapi dibolehkan untuk memberikan isyarat. Jadi kalau dia sudah tidak mungkin lagi kembali kepada suami sebelumnya, dan masih di masa iddah, sudah bisa dilamar, tapi dengan syarat. Lamarannya tidak boleh dengan tegas, hanya boleh dengan isyarat. Dan pernikahan belum boleh sampai selesai masa iddah. Jadi boleh dilamar dengan lamaran yang tidak tegas. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 235 Allah mengatakan, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa, dan tidak ada dosa atas kalian lamaran
terhadap para wanita dengan memberikan isyarat. Maksudnya adalah ketika wanita itu sudah tidak bisa lagi kembali kepada suami sebelumnya, yaitu di masa talak 3 atau ketika suaminya sudah wafat. Namun sekali lagi, belum boleh terjadi pernikahan sampai selesai masa iddah. Sang wanita pun, jadi ini kan dua macam wanita. Yang pertama, yang masih bisa kembali kepada suami sebelumnya di masa iddah. Kalau dia dilamar, baik dengan lamaran yang tegas maupun tidak tegas, dia tidak boleh menerima lamaran itu. Ini hukum bagi si wanita. Dia pun tidak boleh menerima lamaran itu. Wanita yang kedua, yang menjalani masa iddah, tapi sudah tidak bisa kembali kepada suami sebelumnya, maka dibolehkan dia dilamar dengan isyarat, tidak boleh dengan tegas, dia pun boleh menjawab dengan isyarat. Tidak boleh menjawab dengan tegas. Dia hanya bisa memberi isyarat bahwa dia menerima lamaran itu kalau dia menerima. Kalau dia mau, dia hanya boleh memberi isyarat. Baik. Jadi ini yang pertama. Dilarang untuk dilamar. Yang kedua, ini lebih terlarang lagi, dilarang untuk dinikahi oleh laki-laki lain selama masa iddahnya. Kecuali masa iddah talak 3 juga dilarang dinikahi oleh suaminya sebelumnya sampai dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain, tapi tidak boleh direkayasa. Jadi ini yang kedua. Kata Syekh, juga diharamkan untuk dinikahi. Kalau dilamar saja nggak boleh, apalagi dinikahi. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Wala ta'zimu aqdan nikah hatta yablugal kitabu ajalahu. Janganlah kalian melakukan akad nikah sampai wanita itu selesai masa iddahnya. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak sah pernikahan di masa iddah. Jadi jemaah sekalian, pastikan kalau mau menikahi wanita yang sudah pernah menikahi sebelumnya, maka pastikan dia sudah selesai masa iddahnya. Kemudian Syekh menyebutkan dua faidah penting. Dua faidah penting. Seperti yang kita sebutkan tadi, faidah yang pertama, seorang wanita yang dicerai sebelum berhubungan badan dengan suaminya, atau sebelum berdua-duaan di sebuah ruangan, maka tidak ada masa iddahnya. Tidak ada masa iddahnya. Tapi ini khusus yang dicerai ya. Kalau yang ditinggal mati, tetap ada masa iddahnya. Berapa tadi masa iddahnya? 4 bulan, 10 hari. Ini khusus yang dicerai, bukan ditinggal mati. Sebelum mereka berhubungan badan, atau sebelum berdua-duaan, maka sang istri tidak harus menjalani masa iddah. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minati, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, fama 'alaikum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi para wanita beriman, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuh mereka. Menyentuh di sini dikatakan para ulama mencakup dua makna. Pertama, dia belum berhubungan suami istri. Yang kedua, mereka belum berdua-duaan.
Famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada bagi kalian masa iddah yang harus dijalani oleh para wanita tersebut. Dan ini juga disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi dia boleh langsung dinikahi oleh laki-laki lain tanpa menjalani masa iddah. Dia boleh langsung dinikahi oleh laki-laki lain. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, tentang wanita yang dicerai, sebelum maharnya ditentukan berapa yang akan dikasih. Afwan, sebelumnya, seorang wanita yang dicerai, sebelum digauli, namun sudah ditentukan berapa besar maharnya. Seorang wanita yang dicerai sebelum digauli, tapi sudah disebutkan berapa besar maharnya. Maka, tidak harus bagi suami untuk memberikan maharnya secara keseluruhan. Tapi dia harus memberikan separuhnya. Belum digauli, sudah dicerai, tapi maharnya sudah disebut. Jadi kalau maharnya emas 10 gram, berarti dia harus ngasih 5 gram. Namun apabila maharnya belum disebut, berapa maharnya akan dikasih, maka dia tetap dianjurkan memberikan mahar semampunya, sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw taqridu lahunna fariidah." Tidak ada dosa atas kalian apabila kalian menceraikan para istri kalian sebelum kalian berhubungan dengan mereka, serta sebelum kalian menentukan jumlah maharnya. Maka kata Allah, wa matti'uhunna, dan berikanlah pemberian yang dapat menyenangkan mereka. Alal musi' qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu. Bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kemampuannya, begitu pula bagi orang yang tidak berkelapangan sesuai dengan kemampuannya. Mata ambil ma'ruf, berikanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan layak, maksudnya sesuatu yang layak, suatu hadiah yang layak. Haqqan 'alal muhsinin, hak atas orang-orang yang berbuat baik, maksudnya wajib. Ini kalau belum disebut maharnya berapa, belum digauli sudah diceraikan, belum pula berdua-duaan, maka dia tetap dianjurkan memberi mahar yang layak. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Dan apabila kalian mentalak para wanita sebelum kalian berhubungan dengan mereka dan kalian telah tentukan berapa maharnya, maka berikanlah separuh darinya. Berarti kalau sudah berhubungan atau sekedar berdua-duaan, dia harus ngasih mahar sempurna, bukan separuh. Walaupun sudah diceraikan. Jadi sudah diceraikan, baru nikah, sudah diceraikan, tapi sudah sempat berhubungan.
Maharnya belum sempat dikasih, maka maharnya harus dikasih secara sempurna. Baik. Ini dua faidah yang disebutkan oleh Syekh. Mungkin satu tambahan faidah lagi jemaah sekalian. Masa iddah wanita yang minta cerai tadi. Masa iddah wanita yang minta cerai. Maka masa iddahnya itu hanya 1 kali haid berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama berpendapat tidak ada masa iddah, namun pendapat yang lebih kuat insya Allah tetap ada masa iddahnya, yaitu 1 kali haid. Ini yang kita bicarakan di awal tadi tentang wanita yang minta cerai dan memberikan sejumlah harta kepada suami. Nah, itu tidak disebut talak, tapi disebut khulu. Maka wanita yang khulu ini masa iddahnya hanya 1 kali haid saja. Berarti kalau ditambah ini menjadi 5 jenis wanita. Tadi Syekh sudah menyebutkan 4, ditambah wanita yang minta khulu berarti menjadi 5. Masa haidnya hanya 1 kali haid. Kita masuk jemaah sekalian, pembahasan yang terakhir dalam bab ini. Tentang menjalani ihdad. Yaitu sejumlah hal yang terlarang atas wanita yang ditinggal mati suami. Yang harus dia jalani selama 4 bulan 10 hari pula. Jadi bersama dengan masa iddahnya. Wanita yang ditinggal wafat suami bersama dengan masa iddahnya, dia pun menjalani masa ihdad. Syekh menyebutkan ada 5 yang terlarang atasnya, yang tidak boleh dia lakukan selama 4 bulan 10 hari setelah ditinggal wafat suami. Yang pertama, menggunakan wangi-wangian di seluruh tubuhnya maupun di pakaiannya, maupun di apapun yang dia pakai. Tidak boleh terkena wangi-wangian karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kalau ada sabun yang fungsinya sudah seperti parfum, hendaklah dihindari. Sabun-sabun yang wangi. Baik sabun cuci pakaian ataupun sabun mandi. Ini yang pertama. Yang kedua, perhiasan di tubuhnya. Dia nggak boleh pakai perhiasan di tubuhnya. Seperti cincin, gelang, anting, kalung. Maka semuanya ini tidak dibolehkan. Begitu pula menggunakan daun pacar, hina, termasuk juga menggunakan celak. Karena celak itu termasuk perhiasan. Tapi celak itu juga boleh digunakan sebagai obat-obatan, sebagai obat bagi mata yang sakit. Maka ini pengecualian. Kalau matanya sakit, boleh dia gunakan celak, bukan dengan tujuan berhias, tapi tujuan untuk pengobatan. Itu pun hendaklah dia gunakan di waktu malam saja, jangan di waktu siang hari. Artinya apa jemaah sekalian? Ini dia masih menjaga kemuliaan suaminya yang sudah wafat. Jangan sampai ada laki-laki lain melihat dia sudah terlihat cantik. Demi menjaga kemuliaan suaminya yang sudah wafat. Ini luar biasa kemuliaan suami. Dia sudah wafat pun dia masih punya hak selama 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, berhias
dengan pakaian-pakaian yang bagus. Pakaian-pakaian yang memang indah kalau dilihat. Maka ini juga tidak boleh. Jadi dia hanya boleh menggunakan pakaian biasa saja. Bukan pakaian-pakaian yang indah. Kemudian yang keempat, tidak boleh menggunakan perhiasan dalam semua bentuknya. Ini sudah disebutkan di yang kedua tadi ya. Tapi yang kedua itu sebetulnya lebih kepada yang menempel. Seperti daun pacar atau celak. Nah ini yang menggantung. Ini juga sama, tidak boleh. Kemudian yang kelima, dia tidak boleh tinggal di selain rumah suaminya, di mana suaminya wafat di situ, selama 4 bulan 10 hari. Jadi dia nggak boleh pulang ke rumah orang tuanya misalkan, kecuali karena satu darurat. Kecuali karena satu darurat. Tapi jika tidak ada hal yang darurat, dia harus tetap di rumah suaminya sampai 4 bulan 10 hari. Bagaimana dengan wanita yang bekerja? Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah, maka beliau mengatakan, kalau dia bekerja, karena itu adalah kewajiban, dan dia mendapatkan gaji dengan itu, dan ada perjanjian, maka dia boleh keluar sebatas itu saja. Misalkan dia guru di madrasah, di sekolah wanita. Kalau dia nggak pergi mengajar, ya kasihan juga murid-muridnya. Maka dia boleh keluar sebatas pergi mengajar. Jangan setelah itu dia mampir untuk ngopi-ngopi dengan temannya. Tidak boleh. Langsung dia pulang ke rumah. Begitu pula keluar karena ada satu hajat darurat. Seperti membeli makanan. Kalau nggak ada yang pergi belikan, maka tidak mengapa dan dia langsung pulang ke rumah. Adapun sekedar menjenguk orang sakit misalkan, bahkan berziarah kubur termasuk kuburan suaminya pun tidak boleh. Tidak dibolehkan. Begitu pula pergi umroh misalkan juga tidak boleh. Jadi sampai selesai masa iddahnya. Dan keluar yang dibolehkan itu tadi pun hanya dibolehkan di siang hari. Di malam hari dia harus kembali pulang ke rumah. Baik. Ini saja jemaah sekalian, kata Syekh, 5 yang tidak dibolehkan bagi wanita yang menjalani masa ihdad. Di sini Syekh juga mengingatkan, selain itu ada orang yang bilang nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu ketiak, nggak boleh mencukur bulu-bulu, maka itu tidak dibenarkan. Itu tidak disyariatkan. Itu tidak disyariatkan. Sampai ada yang bilang dia nggak boleh kena cahaya matahari, dia nggak boleh kena cahaya bulan, maka itu juga tidak disyariatkan. Maka tidak masalah. Kalau dia di rumahnya misalkan masuk cahaya bulan, tidak ada masalah. Walhamdulillah, selesai pasal yang ke-9 dari kitab ini, tinggal satu pasal lagi. Insyaallah ta'ala kitab ini selesai di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan.
Bismillah. Ada sepasang suami istri, usia suami 59 dan istri 46 tahun bercerai. Kemudian bermaksud ingin menikah kembali, rujuk. Apakah boleh jika satu pihak laki-laki hanya mampu untuk mahar seperangkat alat sholat, sedangkan pihak wanita inginnya berupa perhiasan cincin? Pertama, jemaah sekalian, tergantung rujuknya masih masa iddah atau tidak. Kalau di masa iddahnya dan ditalak 1 dan 2, istri tidak punya hak untuk menolak dan tidak perlu mahar. Tidak punya hak untuk menolak, walinya pun tidak punya hak untuk mencegah. Hak rujuk di tangan suami, sebagaimana hak cerai juga di tangan suami. Namun ini hanya berlaku di masa iddah dan di talak 1 dan 2. Berarti kalau sudah selesai masa iddah, di talak 1 dan 2 harus nikah baru. Kalau istrinya menolak, dia boleh menolak, dia berhak menolak. Atau walinya nggak mau nikahkan, mereka juga berhak melakukan itu. Kalau mereka ingin mahar yang lebih besar dan sang suami tidak mampu, maka nggak ada kewajiban bagi mereka untuk menerima. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menerima pernikahan kembali. Jadi kalau dia mau, maka berusahalah cari mahar seperti yang dia inginkan. Ya mungkin juga bagus sebagai pelajaran bagi suami, jangan asal menceraikan. Kemudian yang kedua di sini, pihak wanita bapaknya sudah meninggal, tapi masih mempunyai seorang kakak laki-laki kandung. Apakah bisa melangsungkan pernikahan tanpa dihadiri kakak laki-laki sebagai wali, digantikan dengan surat kuasa wali hakim penghulu? Sekali lagi ya, kalau masih di masa iddah, tidak perlu wali. Tapi kalau sudah di masa iddah, harus dengan walinya. Tidak boleh ke penghulu, kecuali ada perwakilan atau surat kuasa dari walinya untuk penghulu. Nggak perlu walinya hadir. Yang penting dia sudah wakilkan atau kuasakan kepada penghulu. Atau bahkan kepada siapapun. Kalau dikuasakan oleh walinya, siapapun boleh menikahkan. Tidak harus penghulu. Cuma untuk terdaftar di pemerintah, di KUA, tentu harus penghulu. Ya. Tentang surat Al-Baqarah ayat 235, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Tadi sudah kita jelaskan, selama di masa iddah, yaitu iddah yang tidak bisa kembali lagi kepada suami sebelumnya, maka tidak boleh dengan tegas menyepakati pernikahan. Tapi boleh dengan kata-kata isyarat. Boleh dengan kata-kata isyarat. Adapun apabila di masa iddah yang masih bisa kembali dengan suami sebelumnya, maka tidak boleh sama sekali walaupun hanya dengan isyarat. Tidak boleh sama sekali walaupun hanya dengan isyarat. Jadi, walaupun dia ingin terhadap wanita tersebut, maka dia hanya boleh menyimpan di dalam hatinya saja.
tidak boleh dia membuat perjanjian nikah dengan wanita itu secara tegas maupun secara isyarat. Dua-duanya tidak dibolehkan. Iya. Bolehkah berpoligami dengan saudara sepupu istri? Jika boleh, bagaimana caranya menjawab perlakuan saudara-saudaranya kepada mereka? Jika boleh, bagaimana caranya menjawab perlakuan saudara-saudaranya kepada mereka? Maksudnya perlakuan apa? Jawabannya boleh, karena tidak ada larangan. Yang dilarang adalah adik atau kakaknya atau bibinya dinikahi bersamanya secara bersamaan. Dua itu saja yang terlarang. Yang tidak boleh kita kumpulkan dalam satu pernikahan. Adik seayahnya atau seibu, atau kakaknya, atau seayah saja, atau seibu saja. Semuanya nggak boleh. Atau bibinya. Bibinya dari pihak ayahnya maupun bibinya dari pihak ibunya. Jadi selain itu, termasuk sepupu, maka boleh. Yang penting kuat mental saja. Kalau mau menjawab ya gampang aja, bilang aja nggak ada dalil melarang. Yang dilarang cuma dua itu. Jika ditalak satu, lalu setengah jam rujuk. Tahun berikutnya talak dua, lalu rujuk lagi. Dan ditalak lagi. Apakah ini masuk talak tiga? Ya, talak tiga. Walaupun rujuk di talak satu dan dua, ya. Walaupun nggak rujuk, tapi menikah baru. Rujuk itu kan masih di masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah itu nggak disebut rujuk. Itu menikah lagi yang baru. Tetap dihitung. Tetap dihitung 1, 2, dan 3. Jadi jangan main-main dengan cerai. Orang tua saya sudah bertahun-tahun tinggal satu rumah, tapi tidak saling memberikan nafkah lahir maupun batin. Karena ibu saya sudah tidak lagi menginginkan ayah saya. Jadi selama ini ibu saya hanya sebatas menyiapkan makan ayah saya saja. Jangankan satu kamar, berbicara pun jarang sekali. Apakah sebaiknya orang tua saya bercerai saja daripada ibu saya durhaka terhadap ayah saya? Ya itulah yang dijelaskan oleh Syekh tadi. Itulah yang dijelaskan oleh Syekh. Kecuali kalau dikhawatirkan ada mudarat. Dan dengan syarat suaminya ridho dengan perlakuan istrinya seperti itu dan memaafkan istrinya, maka tidak mengapa untuk dipertahankan. Saya seorang single parent dengan 2 anak. Sampai sekarang ayah kandung belum menafkahi anak-anaknya. Dan dia belum bekerja. Apa saya berhak menuntut hak anak-anak kepada mantan suami saya, sedangkan mantan suami saya masih sehat jasmani dan rohani? Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya ya. Karena anak itu sama ayah, begitu pula sama ibu, tidak pernah putus hubungannya. Walaupun ayah dan ibu bercerai, sang ayah masih tetap harus menafkahi anak-anaknya. Kewajiban dia, bukan kewajiban istrinya. Masih kewajiban ayah, bukan kewajiban ibunya. Masih tetap kewajiban ayah. Jadi boleh menuntut. Bahkan kalau harus ke pengadilan pun tidak masalah.
Pengadilan menentukan misalkan setiap bulan dia harus mengirim sekian. Itu boleh. Dan sekarang ada calon yang akan menikahi saya, tapi dengan status saya yang akan dipoligami. Saya harus izin dengan orang tua saya perihal status saya yang akan menjadi istri kedua. Saya bingung bagaimana menjelaskan kepada kedua orang tua saya, karena orang tua saya tidak mau melihat saya gagal. Ya, jelaskan aja apa adanya. Sesuai dengan kenyataan, kalau memang dia laki-laki baik-baik, bertanggung jawab, seorang yang saleh, maka sampaikan apa adanya. Itu lebih baik daripada tidak dipoligami, tapi suaminya nggak bertanggung jawab. Itu masih lebih baik daripada menikahi wanita laki-laki bujangan, tapi dia tidak bertanggung jawab. Jelaskan saja apa adanya dan berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar dianugerahkan yang terbaik. Apabila seorang wanita meminta talak, apakah maharnya harus dikembalikan? Sementara ia sendiri pun belum menerima maharnya. Dalam kondisi ia juga belum berhubungan dengan suaminya. Dan wanita tersebut sudah pisah rumah dengan suaminya. Ya kalau dia belum menerima mahar, berarti nggak ada yang perlu dia kembalikan. Tidak ada yang perlu dia kembalikan. Kemudian, kalau belum berhubungan suami istri sama sekali, tadi sudah kita jelaskan. Bahkan kalau sudah disebut maharnya, maka suaminya tetap harus memberikan mahar separuh. Tapi kalau dia belum menyebut berapa mahar yang akan dia kasih, dia boleh ngasih secara bebas, namun yang layak. Ya. Dan jemaah sekalian, perlu saya ingatkan di sini, masalah perceraian hendaklah diselesaikan di pengadilan agama. Jadi, kalau mau bercerai, bawa ke pengadilan agama. Karena hal-hal seperti ini perlu diawasi oleh pemerintah supaya orang tidak sembarangan. Demi menjaga hak-hak para wanita. Agar laki-laki tidak bermudah-mudahan dalam menceraikan. Dan juga supaya ada kepastian hukum. Karena bisa jadi kalau tidak ada bukti dia bercerai dari pengadilan, kemudian dia menikah lagi, nanti suaminya yang lama menuntut. Dan dia tidak ada punya bukti apa-apa, tidak ada bukti dari pengadilan. Malah ada bukti surat nikah. Ini kan berbahaya. Jadi jangan memutuskan saya sudah berstatus cerai dengan suami hanya dengan meminta fatwa seorang ustadz. Jangan. Tapi mintalah keputusan dari pengadilan. Adakah masa iddah bagi suami? Tidak ada. Tidak ada masa iddah bagi kaum laki-laki. Jika tidak ada setelah cerai atau talak, sudah bisa menikah lagi? Ya. Sesuatu perkara yang halal dan dibenci adalah talak. Apakah hadis tersebut dapat dijadikan hujah? Hadisnya tidak sahih. Namun, hukum talak itu ya tergantung kondisi. Hukum asalnya boleh dan bahkan bisa jadi sangat dianjurkan kalau memang hanya dengan itu suatu permasalahan akan terselesaikan. Karena ada permasalahan yang mungkin nggak bisa diselesaikan kecuali dengan talak. Adapun hadis yang mengatakan halal yang dibenci oleh Allah itu adalah talak, hadisnya tidak sahih. Ada sepasang suami istri sudah 2 kali cerai. Cerai kedua tidak ada kata talak.
hanya ditinggal pergi saja, apakah masih syah sebagai suami istri? Ya, masih syah. Kalau nggak ada kata talak, berarti nggak talak dong. Cuma ditinggal begitu saja, tidak talak. Namun seperti yang saya katakan tadi jemaah sekalian, masalah talak ini, kalau mau meyakinkan, hendaklah diurus di pengadilan agama. Supaya tidak ada lagi masalah-masalah. Karena dalam syariat, keputusan pemerintah itu mengikat. Keputusan pemerintah itu mengikat. Ya. Walaupun ada perbedaan pendapat antara suami dan istri. Suami mengatakan, saya belum ceraikan kamu. Istri bilang, saya sudah cerai. Lalu pemerintah bilang, sudah cerai, sudah cerai. Kaidah mengatakan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya pemerintah menghilangkan perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara suami dan istri, maka yang dijadikan rujukan adalah hukum pemerintah. Kalau di negeri kita ada pengadilan agama. Maka itu yang aman, jangan hanya berdasarkan jawaban seorang ustadz. Apalagi cuma di pertanyaan di sebuah kertas seperti ini. Dan cuma dari satu pihak. Belum mendengar dari pihak yang lain. Jadi, nggak bisa jawaban saya dijadikan pegangan hukum, nggak bisa. Jadi, ke pengadilan agama. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.